Orang tua saya bilang, harus kau pakai hati nurani nak setiap menentukan. Yang mana sebenarnya kata hati nurani yang sebenarnya, Mas Ori? Jadi kan menarik ya Mas kalau kita bicara hati ya. Hati itu bukan material sebetulnya dalam pandangan saya, bukan organ. Jadi kalau kita bicara hati itu bukan suatu hal material, organ kayak tangan gitu ya. Hati itu bersifat sangat halus. Terima kasih. Jadi sangat-sangat halus tuh hati itu. Begitu juga dengan akal gitu. Akal, pikiran itu bukan suatu hal yang material gitu. Maka ketika hati bedah itu, hati yang mana gitu. Kebanyakan hati itu lebih dekat dengan liver gitu sebetulnya. Nah, begitu juga dengan akal gitu. Orang itu bisa gitu menceritakan tentang mind, tentang brain, otak gitu. Itu ada definisinya. Tapi kalau menceritakan tentang pikiran itu di mana, tidak banyak orang tahu. Akal itu di mana, tidak banyak orang tahu. Itu bersifat sangat halus gitu. Nah, menurut saya gitu, rumah yang paling clear gitu ya, paling bersih gitu, yang bisa kita jaga gitu, itu adalah hati kita gitu. Nah, bagaimana menjaga hati menurut saya? Itu adalah selalu mengisi hati kita dengan namanya. Isi dengan dia gitu. Jadi jangan kamu isi hatimu kecuali dia gitu. Nah, itu nanti pasti ada pertanyaan, gimana cara kita mencintai pasangan kita kalau nggak pakai hati gitu. Makanya itu saya bilang, mencintai pasangan itu seperti kamu mencintainya. Jadi refleksi dari kamu mencintai sang pencipta itu dari makhluknya, dari ciptaannya. Maka ekspresikan cintamu kepada sang pencipta itu dengan mencintai pasanganmu. Nah, itu hal yang menarik gitu. Nah, bagaimana cara kita terus menerus menjaga hati kita? Maka teruslah isi hati kita dengan menyebut namanya. Itu saran saya Mas. Karena hati itu sangat bukan material menurut saya gitu. Makanya ada istilah itu, ketika satu gumpal daging itu kotor, maka akan kotor semua. Apa itu? Hati. Nah, itu Mas Denny mungkin bisa bicara sedikit lah tentang hati ya, secara khasana tasawuf ya. Saya takut salah gitu. Ini hanya pandangan yang sangat kecil buat saya gitu. Silakan Mas Denny. Iya. Terima kasih Mas Ori. Selamat siang Bang Andi dan yang lainnya. Sedikit berbagi mungkin yang pernah saya tahu gitu ya. Mungkin nanti tentang masalah hati saya ambil dari sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa ke dalam hati ini nanti akan ada beberapa bisikan gitu. Betul. Akan ada beberapa khawatir. Betul, Mas. Yang pertama bisa itu bisikan hawa nafsu. Kemudian yang pertama dari bawah dulu, bisikan setan. Kemudian yang kedua bisikan hawa nafsu. Yang ketiga nanti ada bisikan akal. Yang keempat bisikan malaikat. Kemudian yang keenam bisikan dari Allah. Nah, yang mana yang disebut dengan hati nurani? Nah, hati nurani ini, nah dari kelima bisikan ini, yang pertama bisikan setan dan bisikan hawa nafsu ini cenderung banyaknya muncul ke orang-orang yang istilahnya lalai terhadap kewajibannya kepada Tuhannya. Jadi dia cenderung malas beribadah, kemudian juga dia itu lalai terhadap kewajibannya. Jadi ketika seseorang cenderung melalaikan kewajiban, maka yang dipenuhi di dalam hatinya itu adalah bisikan-bisikan atau pirasat-pirasat yang dorongannya dari hawa nafsu dan dari setan gitu. Nah, kemudian naik nanti ke ada bisikan dari akal. Bisikan akal ini, kemudian bisikan malaikat ini diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bermujahadatun nafsi, kemudian dia melakukan riyadhah. Jadi ketika seseorang terus istilahnya mengekang, mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia juga berriyadhah, melakukan suluk gitu,
maka orang yang seperti ini nanti pelan-pelan bisikan-bisikan hawa nafsu dan bisikan-bisikan setan dalam hatinya itu cenderung akan mengendap gitu, akan menjadi minimal seperti itu. Nah nanti dari sini maka ada contohnya gini, kalau